Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat semuanya ya. Dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu, ya. Mbak udah dengar belum itu yang lagi viral? Berita seorang anak yang dianiaya ibunya. Astagfirullahaladzim. Tahu kan? Ya yang di Tangsel ya? Iya yang di Tangsel Mas Bedu. Ya ampun. Itu sedih banget ya. Emang harus gitu kalau ngedidik anak kayak gitu apa Mas Bedu? Ya emang untuk menjadi orang tua tuh nggak gampang Zara ya. Kadang-kadang kita dibutuhkan kesabaran dalam menghadapi tingkah laku anak gitu kan. Kalau nggak sabar ya itu bisa jadi setan masuk, lepas tangan, akhirnya kekerasan lah terhadap anak gitu kan. Itu pasti hati anaknya hancur banget tuh Mas Bedu. Pasti bukan hancur lagi, dia akan mengingat karena setiap perkataan atau perbuatan yang yang sangat terngiang itu pasti akan terus diingat. Membekas di hati anak itu akan sampai dewasa takutnya nanti tertanam rasa benci dalam hati anak itu kepada orang tuanya. Jadi traumatik ya. Traumatik gitu. Kalau mobil matic bagus, ini kan traumatik. Traumatik itu nggak bagus. Yang sangat disayangkan ya kalau ada orang tua seperti itu. Akhirnya nanti mereka jadi mental illness gitu ya. Jadi, duh sedih banget ya ngelihatnya. Tapi nggak ada cara lain apa gitu Mas Bedu harusnya kan sebagai orang tua? Ya ada sih harusnya. Itu dengan kesabaran, kasih sayang. Waalaikumsalam. Siapa yang suruh sabar, Bedu? Orang tua terhadap anaknya, mah. Karena perilaku anak yang memang dalam mendidik anak itu butuh kesabaran. Masya Allah. Mas Bedu langsung serius gitu mah wajahnya. Karena memang gitu. Karena Bedu sudah jadi orang tua. Masya Allah. Ya, dan memang juga baru-baru ini kejadian juga yaitu ketika 3 dari anak Bedu, 1 ada yang mungkin sulit dibilangin. Ibunya susah untuk memberitahu mungkin. Bedu sebagai orang tua, sebagai ayahnya harus cari cara lain agar anak mau dibilangin sama orang tuanya. Masya Allah. Jadi jangan samain kalau ibunya keras, ayahnya keras juga nanti anaknya jadi bisa lebih keras. Kayak aspal, kalau keras kan benturan jadi. Jadi sebetulnya kalau Bedu cerita tentang anak-anaknya, cerita ada yang begini kepada orang tuanya. Judul kita sekarang apa? Yaitu anak yang patah hati. Patah hati. Oke. Ya, silakan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak yang patah hati. Yang dimaksud anak yang patah hati bukan orang yang berpacaran patah hati diputusin, bukan. Ya. Tapi anak yang punya harapan, sesuatu yang dia inginkan dipatahkan oleh orang tuanya. Hancur itu maksudnya hatinya kan? ya, Mah. Oke. Yang kita harus tahu anak adalah amanat dari Allah, titipan dari Allah, di mana kita orang tua punya kewajiban mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, kemudian mendoakan, minta yang terbaik yang terjadi buat anak-anak kita. Tuh. Ya. Tapi maaf, ini dunia. Walaupun mereka adalah anak kandung kita, walaupun mereka adalah darah daging kita, kalau yang namanya manusia, kepala sama hitam, pendapat tidak sama. Betul apa betul? Betul, Mah. Walaupun mereka punya anak punya orang tua, tapi prinsip orang tua kadang-kadang berbenturan dengan prinsip anak. Keinginan orang tua dengan anak kadang-kadang tidak sama. Anak pengen ke kanan, bapaknya pengen ke kiri. Bapaknya ngotot, anaknya ngotot. Apa yang harus kita lakukan seandainya, maaf dalam tanda kutip, semenjak dini kita sebagai orang tua mengarahkan kepada anak-anak kita tentang akidah Islamiyah, mengarahkan kepada anak-anak kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang hak dengan yang batil, insya Allah titik temu ada. Kecuali kalau kita sebagai orang tua tidak pernah mengarahkan kepada anak-anak kita tentang akidah Islamiyah yang benar, atau mungkin orang tuanya yang tidak mengerti tentang agama,
jauh dari agama, sementara anaknya mengerti agama, bisa saja dengan keinginan orang tuanya anaknya patah hati, mungkin kan? Iya. Jadi bagaimana caranya? Kalau tidak ingin ada anak yang patah hati atau orang tua yang patah hati, harus punya visi misi yang sama antara orang tua dengan anak, betul nggak? Kalau seandainya ayah ibunya pengen anaknya mengarah kepada agama yang benar, maka ayah ibunya pun memberikan contoh agama yang benar, mengarahkan agamanya ke arah anak agama yang benar. Cuman prinsip sekarang, tidak sedikit nih kemarin tuh, bulan-bulan kemarin, Ya. masa kenaikan anak-anak, tamat SD, bapaknya pengen anaknya ke pesantren, emaknya tidak mau, ribut rame. Ya Allah. Emaknya pengen anaknya pesantren, bapaknya tidak mau, ribut rame. Anaknya yang ikut siambat bingung. Kita harus punya prinsip, cari titik temu, titik tengah. Jadi kalau ayah ibu ribut berantem tentang anak, saran saya jangan di depan anak-anak. Tuh modal. Berunding kita di kamar. Anak-anak jangan dengar. Anak taunya kesimpulan, keputusan yang diambil ayah dengan ibu, kemana mengarahkan anak setelah berunding berdua di kamar. Kalau seandainya depan anak-anak dar-der-dor berantem, anak bilang, tuh kan kata ayah juga, mama sih. Nah, Ada yang disalahkan. ya. Tuh anak patah hati. Yang mama khawatir ayahnya keras, anaknya keras. Itu anak cari pelarian di luar, ketemu dengan orang yang tidak benar. Hati-hati, bisa-bisa lingkungan menghancurkan anak-anak kita. Nauzubillah. Makanya yang disebut dengan anak apa tuh yang di rumahnya? Broken home. Broken home. Padahal punten, rusak tidaknya seorang anak bukan hanya anak yang broken home. Survei membuktikan yang rumah tangganya utuh, ekonomi cukup, pangkat jabatan kekuasaan keluarganya cukup, tidak sedikit yang salah pergaulan. Jadi yang membuat anak-anak patah hati karena apa yang dia inginkan tidak sinkron dengan kehendak orang tua, atau boleh jadi orang tua punya keinginan tidak cocok dengan apa yang anak inginkan. Jadi perlu diperhatikan lagi bahwa kita sebagai orang tua jangan memaksakan kehendak. Betul. Apa yang menjadi kemauan kita dijalankan oleh anak kita ya, Maya. Betul. Insya Allah. Dan biarkanlah dia berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya ya, Maya. Betul. Oke, selama masih dalam akidah Islamiyah yang benar. Betul, itu yang benar. Selain ini kita kembali lagi jamaah, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Anak yang patah hati. Anak sekecil itu sudahkah bisa patah hati ya, Maya? Masya Allah Bedu, anak itu punya hati dan perasaan. Pastinya ya, Ma. Itu fitrah semenjak dini yang namanya anak. Coba, jangankan anak udah SD, SMP. Bayi aja coba. Lihat kita. Lucu, nyengir kan? Nyengir. Datanglah orang yang kata otak tuh bayi serem. Iya nggak? Nggak bisa membedakan. ya, Ma. Fitrah, Fitrah ya, Ma. itulah kekuasaan Allah. Masya Allah. Makanya kita minta sama Allah yang terbaik. Bagaimana kita mendidik anak? Bagaimana kita mengarahkan anak? Anda lihat surat As-Saffat 102. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika anak ini sudah mulai besar, umur 12-an tahun lah, bisa menolong ayahnya. Ayahnya bermimpi diperintahkan menyembelih anaknya. Nggak langsung disembelih sama Nabi Ibrahim. Nanya dulu, fanzur madza tara. Bagaimana pendapat wahai anakku? Artinya dari ayat ini jelas Allah mengajarkan kepada kita melalui ayat ini bahwa anak walaupun darah daging kita, dia punya prinsip. Hargai keinginan mereka. Bagaimana keinginanmu? Punten, misalnya soal sekolah. Ya. Mau nggak di pesantren ini? Kira-kira pesantren yang mana kamu mau? Ya. Mau di sekolah ini? Berikan penghargaan kepada mereka tentang keinginan mereka selama tidak menyalahi aturan agama. Contoh, pergi ke pertokoan. Hayo mama beliin sepatu, yang mana tuh pilih. Tapi ingat ya, jangan yang lebih daripada 500. Misalnya, hayo beli baju,
pilih ya. Pilih. Yang mahal-mahal, paling mahal yang cepet. Misalnya, anak diberikan kebebasan oleh kita memilih yang dia kehendaki, yang dia sukai, tapi ada batasannya. Kemampuan ayah sekian, kemampuan mama sekian, tuh anak girang milih gitu. Jadi anak tidak akan patah hati. Kenapa? Keinginan dia, perasaan dia, obsesi dia, nafsu dia terpenuhi, begitu caranya. Iya. Kalau kita orang tua, dalam setiap keputusan anak juga merasa dilibatkan ya, Maya. betul, makanya Mama bilang rundingin kayak begini. Sekarang nih sebelum tamat kelas 6, Ya. dari jauh dipikirkan. Oh, SMP nih. Kira-kira masuk pesantren mana? Tuh, lihat teman-teman. Tuh saudara kamu, tuh sobat puan di sini, di pesantren ini, di sini. Tuh lihat pinter banget sekarang. Udah hafal Quran tuh SMP kelas 1. Tuh lihat si Anu, udah jadi ahli hadis. Masya Allah. Udah jadi ahli tafsir. Kita kasih contoh mereka, memotivasi mereka dengan contoh konkret orang yang dekat dengan kita. Jadi mereka ingin mencontohnya, itu kewajiban kita. Tapi punten, kita siap mental apapun yang terjadi. Kenapa Nabi Ibrahim mendapati putranya Ismail begitu soleh? Ayah, silahkan kerjakan perintah Allah. Insya Allah mendapati saya sabar. Setiap saat dan kesempatan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Artinya modal yang utama. Sebelum adanya kandungan, sebelum anak dilahirkan, terus setiap saat bermohon, mudah-mudahan anak saya anak yang solih. Itu modal kita. Masya Allah. Jadi untuk si anak yang patah hati ini termasuk ini nggak mah? Masih pengen main, nggak ada main-main. Nah itu jangan keras begitu. Hayo sayang, udah jam berapa? Main dari jam berapa? Tuh lihat jam berapa coba. Sekarang waktunya mandi, waktunya sholat. Hayo, jangan capek-capek. Kan ntar habis maghrib ke masjid. Hayo, ama mama yuk di rumah yuk. Dirangkul bukan diomelin. Anak makin jauh diomelin. Ya. Kalau kita merasa kita ini ya Allah pegel banget punya anak seperti itu, ujian. Karena Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 15, yang namanya harta kekayaan anak turunan itu ujian buat kalian. Itu diuji oleh Allah diantaranya melalui anak. Makanya kalau anak nyebelin, kita beristighfar. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Sabar, sholat. Ista'inu bisobri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebaik penolongmu. Ya Allah, saya bersabar menghadapinya. Saya sholat. Karena kata Allah, yang bisa mengerjakan ini hanya orang yang khusyuk dalam ibadah. Masya Allah. Yang kita jangan lupa kalau sabar menghadapi ujian, termasuk anak-anak yang boleh jadi nyebelin. Keinginan dia tidak sesuai dengan keinginan kita, membuat dia patah hati kalau kita lakukan dengan kekerasan. Ingat Allah bersama dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah 153. Jadi ini yang kita lakukan. Kalau bermohon kepada Allah, mendekat sama Allah, berdoa sama Allah, itulah yang para nabi dan rasul ajarkan kepada kita melalui Al-Qur'anul Karim. Banyak baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan buat kalian Al-Qur'an sebagai obat penyakit dalam dada dan rahmat bagi orang yang beriman. Apalagi modalnya kata Allah zikir. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang benar beriman kepada Allah hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati kalian tenang dan tentram. Masya Allah. Jadi zikir itu adalah ingat. Selalu ingat dengan kalimat thayyibah subhanallah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, atau la ilaha illallah, atau alhamdulillah, atau istighfar. Ini semua modal yang Allah ajarkan buat kita, biar kita hati kita tenang. Doakan biar anak kita jadi soleh dan solehah, tidak patah hati mereka. Kita pun tidak patah hati, tidak patah semangat menghadapi anak kita. Yakinkan ujian datang dari Allah, boleh jadi melalui anak. Anak-anak usia 10 tahun mah ketika diomelin ibunya terus dia bilang, kenapa sih habisnya aku terus yang diomelin tuh, udah tau gitu aku mau dilahirin aja. Sampai dia mengucap kata-kata itu, bagaimana kita hadapi itu, Mbak? Saking yang salah jangan anak. Rasul mengajarkan ibda bin nafsi. Kenapa anak ngomong begitu?
Karena emaknya nyesel mama ngelahirin kamu. Ya udah, masukin lagi aja ke perut mama. Kan ini nggak mungkin, sesuatu yang mustahil. Makanya jadi emak, jadi orang tua, kasih contoh. Masya Allah, ujian. Lihat Sudais, Imam Masjid Haram. Masya Allah. Itu sejarah mengatakan lagi kecil, ayahnya ngundang teman-temannya, para pembesar tahdid di Mekah. Itu makanan yang udah dihidangkan sama emaknya, dia ambil pasir. Hur. Astagfirullahaladzim, kata ibunya Sudes. Mama doakan biar jadi imam di Masjid Haram. Tuh, benar terbukti. Masya Allah. Makanya kalau kita punya anak ngelawan kan ujian. Kalau anak kita langsung begitu diperintah nurut, disuruh mengerjakannya. Tiap kita keinginan nyambung sama kita, nggak ada ujian dong buat kita. Kerjaan lu apa? Enak banget ya Maya. Enak banget, ujian diberikan oleh Allah. Nih pengen punya anak, Orang yang punya anak bisa susah gitu ya ngurusin Maya. anak, bisa ngelatih anak, Iya. bisa mengajarkan anak ke arah benar. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Enak banget. Sementara orang yang punya anak aja susah gitu ya Maya. Makanya itu yang wajib kita syukuri. Jangan lupa Iya. wajiban kita mengarahkan. Namanya juga hidup pasti ada ujian ya Maya. Hidup adalah ujian. Hidup seperti roda berputar. Kadang anak lucu, menggemaskan. Kadang nyebelin. Kadang anak-anak kita menyenangkan buat kita. Kadang ngelawan wae. Ya Allah. Kadang kita lihat anak-anak tertawa, ya Allah. Gara-gara anak, ada nggak yang nangis? Ada. Kadang gara-gara anak dapat prestasi sekolah, bapaknya emaknya dipanggil. Kami panggil ayah dan ibu si Anu. Jeng 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 jeng. Bapaknya girang kan? Girang. Ternyata anaknya tawuran. Ya Polisi Allah. panggil ayah ibunya ke Kapolsek misalnya. Amit ya. Merengut aja. Itu anak kita. Tidak ada mantannya. Makanya Allah jadikan yang namanya anak jangan lebih dicintai daripada zikir kepada Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak cucu turunan kalian. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang dimiliki dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, dia rugi. Masya Allah. Jangan gara-gara anak tidak mau sekolah, Iya mah. tidak mau sholat. Biarin kasihan, subuh-subuh masih tidur. Nah. Demi cinta dunia, tapi nggak mikir perintah Allah. Biarin deh anak-anak. Nggak puasa juga lah. Nanti juga gede ngerti dari mana? Itu Jangan. yang banyak salah. Baik. Ya. Itu yang boleh tukar. Itu ya, jangan sampai Nah, tertukar perintah ya, Mah. Allah. Baik, Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya. Jamaah, jangan kemana-mana. Untuk Anda yang sudah mengajukan pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai tema kita hari ini yaitu anak yang patah hati, sabar ya. Mama akan jawab setelah ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah mama Dede. Sini aja berbagi cerita bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, anak yang patah hati, ini atas sikap orang tuanya ya Maya atau keluarganya. Ini juga ada yang bertanya melalui Instagram, Mas Bedu. Termasuk ketika dia melihat ketidakadilan atau ada orang tua aplikasi terhadap anaknya. Nah, itu pasti patah hati. Makanya Islam mengajarkan idilu, berlaku adil kepada anakmu, berlaku adil kepada anakmu, berlaku adil kepada anakmu. Karena kalau kita tidak berlaku adil, anak tadi akan sakit hati dan dendam, benci kepada yang kita lebih sayangi. Ini merupakan bom waktu yang menghancurkan keluarga kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang dari Instagram nanya nih Mah. Sok. Dion Yulis.
Dion Yuli. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Galau Mah. Apa? Mah, saya ayah dari 2 orang anak. Kebetulan saya sudah bercerai. Dan perceraian kami jalani dengan baik-baik tanpa pertengkaran. Nah, anak saya yang perempuan merasa patah hati sama ibunya. Dan setiap hari raya Idul Fitri dia tidak mau bertemu dengan ibunya. Dengan berbagai alasan. Saya harus gimana ya Mah? Punten ya, boleh jadi punten. Ketika anak Anda ikut dengan ayahnya, ada kalimat dari ayah walau sepatah, mama kamu begitu. Nah, itu nempel di benak anak Anda sehingga patah arang. Mamah itu orang nyebelin. astagfirullah. Ini pengalaman, pelajaran buat kita. Contoh, anak itu bapak ibunya bercerai, yang jadi korban anak ikut sama bapaknya. Kalau sekarang ikut sama emaknya, kata emaknya, "No, bapak kamu begitu, nggak tanggung jawab. Lihat sekolah nggak disekolahin." Dia patah hati, membenci ayahnya. Apa yang terjadi? Ketika dia sudah bekerja, berusaha, punya penghasilan, nggak mau ngurusin ayahnya. Ya. Apaan ayah aja nggak ngurusin kita? Nyokolahin juga enggak, ngasih makan juga enggak. Makanya hati-hati. Ketika kalian bercerai, yang jadi korban pasti anak. Biasanya punten, kata Anda bercerai baik-baik. Mungkin suaminya baik, istrinya baik, ada masalah mereka bercerai. Ya. Bapaknya nggak ngomong ke anak, anaknya ngomong ke bapak. Tapi bapak punya keluarga, Nah, punya emak, punya bapak, punya adik, punya kakak. Nanya juga sama. Punya, Mak. ceritanya. Setahu saya ini pengalaman benar-benar terjadi dan sering terjadi. Iya, iya. Encing nah, Encinya lah cerita lah. encangnya, Iya. neneknya. Bener-bener Pan. Emang emak kamu begitu, nggak tanggung jawab. Dari dulu juga makanya nenek mah, alhamdulillah bapak kamu cerai sama ibu kamu. Aduh. Tuh anak tertanam di otak anak, kan fotokopi yang sangat nempel. Iya bener Pak. Benci banget. Ini pelajaran banget. Berat memang, tapi inilah yang terjadi. Inilah yang wajib kita atasi. Yuk, jangan saling menyalahkan, saling berangkulan. Tidak ada mantan anak buat ayah, tidak ada mantan anak buat ibu. Walaupun kalian berpisah sampai kiamat, tetap anak kalian, tetap rangkul, arahkan ke arah yang baik, gedein hatinya. Seperti itu ya, Ma ya. Atau mungkin jangan-jangan anaknya melihat ibunya berselingkuh seperti itu. Nah, ada Itu yang pun seperti itu. ada juga kasus begitu. Ya. Anaknya melihat, kenapa? Seperti Beduk ngomong. Nih, konkret dia. Ya. Pengalaman, karena mamah nenek-nenek terus banyak orang yang bertanya. Bapaknya ini pengangguran. Kerjanya cuma temporer. Sementara makan nggak temporer kan? Iya, Ma. Harus Sekolah kan nggak temporer. sewaktu iya Pak. Barisi kan nggak. Iya bener. Semua bisa dipenuhi. Ibunya ini nyalon. Dia buka salon di rumahnya. Kalau ada panggilan dia pergi keliling kemana-mana. Oh. Nah, di antara konsumennya ada laki-laki. Dirapihin rambutnya, mukanya dibersihkan dan seterusnya. Dilulurin. Kebetulan ibunya ini nggak bawa motor karena motornya dipakai sama anaknya sekolah. Nah, pulang sekolah jemput mama ya, alamatnya nih. Begitu anaknya ngejemput emaknya lagi ngebersihin muka tuh konsumen dia. Facial. Kan ngebersihin mah mukanya dekat. Deket Pak. Anaknya melihat, dia bilang mamahnya selingkuh. Ya Allah. Akhirnya dia membenci mamahnya, bilang sama ayahnya, mamah bohong-bohong bekerja. Padahal makan dia sehari-hari, emaknya yang ngurusin tuh. Lelaki pada mikir, gue mah greget sama yang gitu. Ya Allah. Survei membuktikan, gue lihat banget. Ini kenyataan sesungguhnya, karena anak yang lihat emaknya lagi ngelap-ngelapin muka konsumen dia. Dilus-elus ya, Ma. Dibersihin. Makanya, yuk sekarang. Jangan saling menyalahkan, tapi kewajiban ayah ibu mengarahkan anak. Harusnya keluarga besar suami, keluarga besar istri, semua melindungi anak. Tapi ini dunia, ujian datang kepada kita melalui orang-orang terdekat kita. Nah, itu dia. Karena mindset yang si anak tertanam itu jadi mendarah daging sampai Sampai tua. ya. Ketika anak usia 1 tahun sampai 10 tahun, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan, melekat sampai kiamat, sampai dia mati nggak bakal hilang. Masya Allah. Hati-hati berarti ya, Ma. Hati-hati. Lanjut nih, Mas Bedu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tiksya Ferian. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Galau saya, Mah. Ya. Saya sejak kecil sudah ditinggal oleh ibu saya.
Nggak pernah ketemu sampai saya akhirnya menikah. Alhamdulillah saya mendapatkan pasangan yang rezekinya lebih dari cukup. Tiba-tiba ibu datang dan bilang kangen sama saya, lalu minta uang dari saya. Saya sakit hati, Mah. Kenapa dia baru datang sekarang setelah lihat saya punya uang? Apa saya berdosa, Mah? Banyak faktor yang menyebabkan kenapa ibu Anda tidak menemui Anda. Satu, Ya. boleh jadi dia lahir dari keluarga tidak mampu. Dia secara ekonomi tidak mampu, sementara dia harus bekerja. Anaknya nggak ada yang ngurusin. Demi kebaikan anaknya, dia pergi nyari duit. Ya. Dia berharap anaknya dikasih orang kaya biar disekolahin, biar didandanin, biar diberikan kesehatan, pendidikan yang baik. Dia pergi. Padahal dia bisa aja mantau, Ya. ngelihat perkembangan anaknya. Ketemu sudah tua, satu. Dua, boleh jadi si ibu ini sebetulnya pengen ketemu anaknya, tapi tadi keluarga besar daripada pasangannya, suaminya melarang nggak boleh ketemu anaknya, disembunyikan alamatnya, tidak boleh ketemu, akan ketemu dihalang-halangi dengan berbagai cara. Ini banyak terjadi. Jangan kalian menyalahkan ibu kalian. Ya Allah. Mereka nangis tersegut-sedan mengatakan itulah yang terjadi. Makanya seandainya benar, sekarang yang ketiga, seandainya benar ibu Anda jahat, Anda tidak akan lahir tanpa ibu Anda. Tetap, kalau ibu Anda jahat kepada Anda, dosa dia kepada Allah. Tapi anak sejahat apapun orang tua, tapi wajib berbakti kepada orang tua. Di situ keberkahan Anda. Yuk, kasih duit. Tanpa ibu Anda nggak lahir loh. Mikir. Pasti. Paling berapa sih mintanya ya Maya? Iyalah. Dibandingkan dengan biaya melahirkan, mengandung dan Justru. Jangan saling menyalahkan, saling mendukung. Harus bagaimana? Yang terbaik kata agama kita, begitu hidup. Seperti itu ya, Mah. Jadi bijaksananya dicari dulu, diterima ibunya, ditanya kenapa mama selama ini nggak pernah nongol. Ya, iya temuin aja, rangkul. Siapa tahu ada permasalahan. Iya. Keberkahan datang kepada Anda. Masya Allah. Ridullah fi ridul waidain, suhtullah fi suhtil waidain. Masya Allah. Ya, kalau gitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya, Mah. Jamaah jangan kemana-mana. Tema anak yang patah hati akan kembali kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Anak yang patah hati ini memang bisa dibilang sangat disepelekan bagi sebagian orang tua ya, Maya. Boleh jadi orang tua menganggap gampang. Ya. Misalnya, lu kan anak harus nurut sama mama. Lu kan anak harus denger kata Kata mama. orang tua, ya. Dengerin kalau orang tua ngomong. Kan suka Nah. begitu kan? Iya. itu kalimat template di mana-mana semua orang tua ngomong gitu. Itu yang salah. Jadi kecuali kalau anak itu ngelawan wae. Coba dengerin sih kalau mama ngomong, kadang-kadang anak ngecebrek aja dia ngomong, tahu ngecebrek. Ngoceh Ngoceh aja. Jadi kapan kedengarannya? Nah, ngobrol sama temennya, mama ngomong, dengerin kalau orang tua ngomong. Kenapa? Kalau mama ngajak ngomong lu pada ngobrol kan? Itu pantas tempatnya gitu kan. Jadi bukannya bela diri, emang heeh. Iya betul Pak. Jadi harus begitu. Makanya kalau misalnya anak-anak nakal, anak-anak ngelawan, melakukan perbuatan ini, kalau yang benar, apalagi anaknya sudah mulai SMP, ajak duduk ngariung, nasihati. Ya kamu lakukan tadi itu salah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ini loh perintah Allah di Perintah. Quran, harusnya begini. Ini loh hadis Nabi, harusnya begini. Itu yang kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi biar anak nggak patah hati, tidak menyalahkan ayahnya, nggak menyalahkan ibunya, tapi ternyata ini perintah agama, perintah Allah. Oh begitu ya, maafin ya, bisa-bisa begitu kalau dia menyadari kesalahan dia. Jadi nggak jadi patah hati, tapi justru dia mengerti apa yang kita maksud. Jadi besar hati ya, Ma ya. Nah, lanjut Mas Bedu. Silakan, Dari Zara. Instagram lagi nih, dari Putri Nian. Putri Nian. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Putri Nian. Galau nih Ma. Naon? Saya khawatir sama psikologis perkembangan anak saya. Sejak dia diputusin sama pacarnya, sampai sekarang bengong mulu. Gak mau makan, apalagi keluar untuk beraktivitas. Saya juga udah bilangin, ngapain pacaran? Anaknya malah marah-marah, saya diomelin balik. Katanya susah buat cari cowok kayak gitu.
Kan susah, jadi dia kecewa banget. Saya harus nasihatin gimana lagi ya, Mah? Kemudian ada cowok Kalau positif lagi. Anda tanamkan tentang keimanan, dia yakin musibah ini adalah diizinkan oleh Allah. Masya Allah. Ma asoba bi musibatin illa bidillah. Bilang sama dia, hadapi dengan iman. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk. Nasihatin lagi sama dia. Artinya bukan jodoh terbaik buat kamu. Iya. Pasti Allah gantikan yang lebih baik. Hayo ucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu kan Allah berfirman Al-Baqarah 155. Iya. Bilang sama dia lagi, artinya kamu disadarkan oleh Allah dosa bunga kebanyakan. Karena yang namanya pacaran itu do es asa wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ana bilang lagi sama dia, yo isi waktu dengan banyak baca Quran, belajar agama, banyak sholat, tuh ikut teman-teman tuh yang taklim, tuh ikut teman-teman rohis misalnya. Seperti itu, insya Allah anak ini jangan sampai putus asa. Anda bilang takut dengan psikologis anak Anda. Orang yang putus asa itu orang kafir. La tayasu mir rahillah innahu la yayasu mir rahillah illal qaumul kafirun. Jangan putus dengan rahmat Allah, tidak putus dengan rahmat Allah kecuali dia orang kafir. Arahkan anak kita orang tuanya sebelum terlambat. Arahkan cinta Allah melebihi cinta segalanya, itu tanda orang yang beriman. Lagi pula tinggal diingetin ke anaknya bahwa yang mama sering ulang-ulang ya, Mah, yang kamu sukai belum tentu yang terbaik bagi Allah. Betul. Dan yang kamu tidak sukai, yang kamu benci belum boleh, yang kamu benci boleh jadi lebih baik dari kamu, yang kamu sukai boleh jadi buruk buat kamu. Balik lagi. Oke. Berarti nih, Mah, ya, anaknya bisa disadarkan dengan yang sering mama ulang ya, Mah. Kalau yang kamu benci bisa jadi itu adalah yang terbaik bagimu, dan yang kamu sukai bisa jadi itu adalah yang terburuk untukmu. Gitu. Karena Allah mengetahui kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Nah, Masya Allah, seperti itu. Nih ada satu lagi pertanyaan, bisa kali ya, Mah? Oh, bisa. Nih, ada lagi Bisa, dari Mama. Weni Susanti Anggra. Mah, Ini Susanti apakah kita sebagai WSA. orang tua berdosa ketika anak merasa patah hati sama kita karena anak lebih banyak merasakan kekecewaan daripada kebahagiaannya, Mah? Mohon jawabannya, Mah. Kalau kita punya masalah dengan anak-anak, satu masalah diurai, besok masalah dia diurai. Diurai. Kenapa anak patah hati dengan orang tua, kecewa dengan orang tua? Biasanya diakumulasi. Wow, akumulatif tuh betul. Sebel, diem aja. Baru satu. Besok emaknya nyebelin, 2, Simpan lagi. 3. Disimpan terus. Makanya mama berkali-kali bilang, sedikit demi sedikit lama-lama jadi Bukit. Kalau udah bukit, membuangnya susah. Setiap ada masalah, uraikan, jadi mencair. Sekarang hilang. Itu pelajaran. Oh, artinya besok jangan begini. Kalau disimpan, siapa sih yang tahu hati kita? Nggak ada kan? Nggak ada, Mah. Walaupun suami istri berpasangan, tidur bareng, mandi bareng, makan bareng, nonton TV bareng, tidak tahu hati kecil kita. Makanya ngomong. Kan Mandra bilang, kalau bulan bisa ngomong. Lu ngomong, suka nggak suka emak lu ngomong. Gitu. Jadi jangan sampai emaknya yang salah. Anaknya ngomong, diam, mama lagi masak. Nah, Diam, diem terus. mama lagi baca. Uh, Diam. Tuh lagi ada yang nawar baju. Itu salah. Anda membungkam anak Anda. Jadilah akumulasi tadi. ya, Iya. seperti itu ya, Mah, ya. Gitu. Harusnya ada masalah. Tadi apa? Tadi mama lagi tanggung, maaf ya sayang. Rangkul. Tadi apa gitu. Saling menghargai ya, Mah, ya. Terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini. Masya Allah nih jamaah. Tema kita mengenai anak yang patah hati seperti saat ini kita bahas. Tentunya banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Tapi tentunya juga harapannya anak yang ada di rumah Anda saat ini jangan sampai termasuk ke golongan anak yang patah hati. Untuk itu pesan Mama, jadikanlah keluarga yang tenang, tentram, dan juga damai sejahtera. Karena apabila adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan juga anak, biarkan anaknya berkembang, dan tentunya berikan pengertian kepada anak, janganlah berikan kekerasan. Perbanyak berdoa agar iman dan takwa kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mama. Yuk.
Pemirsa, angkat tangan yuk, hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan seluruh anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikan kepada kami, ya Allah, rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu, ya Allah. Berikan umur yang panjang, kekuatan iman yang baik. Berikan kepada kami kemampuan mengajarkan, mencontohkan kepada anak turunan kami. Dengan mengajarkan dan mencontohkan sesuai aturan agama-Mu, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, dari hati yang paling dalam. Bukakan hati kami. Dengan cara yang Engkau ajarkan bagaimana kami mendidik, mengarahkan anak-anak kami. Pada kesempatan ini kami pun bermohon kepadamu, ya Allah. Tanamkan dalam dada anak turunan, cucu turunan kami, ya Allah. Agar mereka menerima apa yang kami nasihatkan sesuai dengan aturan darimu, ya Allah. Bahkan kami bermohon, ya Allah, berikan kepada kami sebagai orang tua dan anak turunan kami hidayah darimu, ya Allah. Karena Engkau berikan hidayah kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim. Balikan hati kami ke arah agama yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Terima kasih Mama Dede buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama Mas Beduk. Dan Ana Bawi, terima kasih Ana Bawi. Sama-sama. Buat musik dan lagunya. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.